Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Tisari dengan NIM 21000522. Di sini saya akan bercerita tentang Keong Mas. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba berkecukupan. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan berkunjung ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kartapati. Kedatangan pangeran tersebut melamar Candrakirana dan sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Candrakirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Inu. Namun pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya, yaitu Candrakirana, yaitu Dewi Galuh, merasa iri dengki. Sebab Dewi Galuh merasa Raden Inu lebih cocok dengannya dibanding saudaranya sendiri. Dewi Galuh pun gelap mata hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir dan meminta bantuannya untuk membuat Dewi Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan mengerikan sehingga dijauhi oleh Raden Inu. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh. Tidak lama kemudian Candrakirana berubah menjadi keong mas lalu dibuang ke sungai. Di lain hari, seorang nenek yang baik hati mencari ikan dengan jala di sungai. Tanpa disadarinya, keong mas tersebut tersangkut di jalan nenek tersebut dan dibawanya pulang. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai, tapi malang nasibnya karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Sang nenek pulang lalu dengan perasaan sedih dan betapa kagetnya ia ketika melihat banyak macam makanan yang sudah tersedia di meja makan. Nenek tersebut bertanya-tanya, siapakah gerangan yang memasakkan semua makanan itu untuknya. Kejadian tersebut terjadi setiap hari sehingga nenek menjadi penasaran. Pada suatu pagi sebelum pergi ke sungai, nenek mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Betapa kaget ia melihat seorang keong mas berubah menjadi wanita cantik. Ia pun pergi menyapa wanita cantik tersebut. "Siapakah kamu, wahai putri cantik, dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong mas oleh nenek sihir utusan saudariku karena merasa iri kepadaku," kata keong mas tersebut. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Candrakirana berubah kembali menjadi keong mas. Sementara itu, Raden Inu tak mau diam saja ketika Candrakirana hilang. Ia pun mencarinya dengan menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakai Raden Inu. Raden Inu kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung itu aneh sekali. Dan juga ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya, padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan, lalu diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek tersebut membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Sang kakek juga memberitahu Raden Inu di mana keberadaan Candrakirana. Raden Inu segera berjalan menyusuri hutan dan setelah berhari-hari, akhirnya ia menemukan Candrakirana yang sedang memasak di sebuah gubuk yang sangat reak. Kutukan dari nenek sihir itu pun menghilang karena perjumpaan itu. Raden Inu kemudian memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati itu ke istana. Dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta meminta maaf kepada Candrakirana dan sebaliknya Dewi Galuh mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, ia melarikan diri ke hutan. Akhirnya pernikahan Candrakirana dan Raden Inu pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah dan mereka hidup bahagia selamanya. Demikian cerita keong mas yang pesannya bisa dipetik sebagai pelajaran hidup bahwa perbuatan jahat akan selalu kalah oleh perbuatan baik. Sekian
storytelling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.